Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dan juga kita akan bersama berdoa. Sebelum kita bersama melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Saat ini di mana kami hendak bersama-sama mengawali hari kami mohon pertolongan daripada Tuhan agar senantiasa menyertai dan memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang akan disampaikan bagi kami. Biarlah itu senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami tuntunan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6. Harta rohani dalam bejana tanah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-6 yang sudah kita baca bersama tadi juga harus kita lihat secara utuh mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yang mana di sana memperlihatkan bagi kita tentang bagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam memberitakan Injil yang dipenuhi dengan tantangan dan permasalahan di jemaat Korintus. Rasul Paulus juga menyadari bahwa ia dipenuhi dengan kekurangan dan kelemahan, yang mana ia dapat melakukan pelayanan itu juga semata-mata karena kemurahan dan juga karunia yang Allah berikan kepadanya. Saudara, ada juga kata mereka dalam ayatnya yang ketiga. Kata mereka yang akan binasa di ayatnya yang ketiga dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak mengimani Yesus. Karena bagi mereka, berita mengenai Yesus dan kematiannya di kayu salib merupakan suatu kebodohan. Karena itu, surat 2 Korintus ini muncul akibat reaksi dari Rasul Paulus karena merasa tidak dipercayai. Saudara, dalam perikop yang kita baca juga diperlihatkan bahwa ada harta rohani dalam bejana tanah. Bejana tanah itu sendiri memperlihatkan atau menunjukkan bahwa pribadi manusia itu selalu dipenuhi dengan kekurangan, keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, dengan memahami kelemahan dan kekurangan, justru dikatakan kuasa Tuhan akan terlihat dengan jelas. Karena dengan memahami kelemahan dan kekurangan tersebut, maka kita dapat mengintrospeksi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan juga tidak memegahkan diri di hadapan orang lain. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus mengalami kesulitan, kita pun juga pasti demikian akan mengalami kesulitan. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau datang meminta tolong kepada Tuhan atau lebih memilih menyalahkan Tuhan? Saudara, selayaknya saat kita meneladani Rasul Paulus menyandarkan kelemahan dan kekurangan dirinya kepada Tuhan, dan ia pun memperoleh apa yang ia harapkan. Saudara, demikian pula lah kalau kita menyandarkan diri kita, baik dalam kekurangan dan kelemahan kita kepada Tuhan, maka kita pun akan dimampukan untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas ini. Karena itu, kalau kita berbicara tentang apa yang paling sulit saat kita mengklaim diri kita sebagai pengikut Kristus, yang paling sulit adalah melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, melakukan firman Tuhan adalah hal yang sulit. Ada satu pepatah Jawa yang mengatakan bagi kita, iso ngucap, ora iso ngelakoni. Mudah bagi kita untuk mengucapkan sesuatu, tetapi sulit bagi kita untuk melakukannya. Saat ini saya mengajak kita untuk dapat menjadi pionir-pionir atau pelaku memberitakan kabar baik, Injil itu dimanapun kita berada. Bukan hanya saat kita berbicara tentang firman Tuhan, tetapi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang baik dan yang berkenan tidak mengganggu dan merugikan orang, itu pun sudah merupakan kabar sukacita yang membawa orang juga penuh dengan damai sejahtera. Karena itu saat ini saudara, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Tidak hanya harus menjadi pendeta, penatua atau diakon, menjadi seseorang yang saat ini saudara jalani dengan berbagai macam talenta dan karunia, itu adalah anugerah yang Tuhan beri agar saudara bisa memberkati orang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena setiap kasih-Mu yang boleh Engkau tunjukkan kepada kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu membawa sukacita dan kebaikan dalam hidup kami. Pun demikian saat ini di mana kami hendak mengawali hari hidup bahkan aktivitas rutinitas kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu agar biarlah Engkau senantiasa memberkati menyertai setiap kegiatan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Orang tua, suami, istri, anak-anak, keluarga, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka hidup dalam pertolongan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Biarlah ya Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati bahkan di tengah wabah pandemi ini Tuhan yang kian meningkat dari hari ke hari. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kewaspadaan. Tuhan, juga Engkau memberikan kami imunitas tubuh yang kuat. Dan kami dapat menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau saat ini ada jemaat-Mu yang dalam keadaan bergumul, Tuhan bantu mereka sehingga menyediakan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Karena pergumulan mereka tidak melebihi kemampuan mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Tuhan, Engkau melawat. Tuhan, Engkau menyembuhkan. Karena apa yang mustahil bagi kami manusia sangat mungkin di mata Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan setiap harapan, doa, dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, demikian secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Ulung Muro. Tuhan berkati segenap jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan berkati segenap pelayan-Mu yang turut ambil bagian di sana Tuhan. Sehingga biarlah melalui setiap pelayan-Mu Tuhan, melalui setiap jemaat-Mu, Tuhan boleh memperlihatkan betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan hidup mereka akan menjadi kesaksian yang hidup. Bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang menjadi harapan permohonan kami itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akhiri doa kami sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.